warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahi ala kulli halin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah, kita memuji Allah yang telah memberikan fasilitas bulan Ramadan sebagai fasilitas terbaik yang kita dapatkan hari ini, detik ini. Ya, tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat Ramadan, karena dalam 12 bulan terbaik adalah bulan Ramadan, yang mana berbicara tentang Ramadan tidak bisa terlepas dari berbicara tentang ilmu. Kenapa? Karena Allah sampaikan juga syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang paling bernilai di dalam hidup kita, maka jawaban orang-orang berbeda-beda. Apa yang paling berharga di antara hidup jenengan? Jawaban kita biasanya berbeda-beda. Tergantung pada apa yang menurut kita paling berharga. Biasanya yang paling bernilai dan paling berharga, ya, yang dianggap dalam hidup manusia itu kadang adalah sesuatu yang menurut dia bisa mendatangkan kebahagiaan, bisa mendatangkan ketenangan, ketentraman. Dan kadang kita menganggap sesuatu itu bernilai setelah sesuatu itu hilang. Misalnya kita akan sangat merasakan bahwasanya kehadiran orang tua itu sangat bernilai ketika mereka sudah tidak ada. Ya, Lebaran sudah tidak ditemani oleh orang tua atau tidak bisa berjumpa dengan orang tua, itu sedih rasanya, sepi rasanya gitu ya. Jika seandainya milik, kan banyak orang yang mengatakan seandainya Allah engkau mau mengambil apapun silahkan, yang penting jangan orang tuaku dulu. Karena memang Rasulullah SAW juga mengajarkan, dan bahkan suatu ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, kemudian setiap naik tangga mimbar Rasulullah mengatakan amin, naik lagi amin, sampai diulang-ulang 3 kali. Kemudian seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku belum pernah melihat kejadian seperti ini. Ada apa engkau mengulang amin, amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika yang pertama kali aku menjawab amin itu, Jibril membisikkan, urugima anfu rajulin, rugi dan celaka seseorang yang datang bulan Ramadan kepadanya, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Sedangkan bulan Ramadan dalam hadis disebutkan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa. Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari, itu Allah akan memberikan rahmatnya berupa ampunan, dan Allah akan mengabulkan doa-doa. Termasuk sekarang adalah waktu-waktu yang mustajab. Di luar bulan Ramadan mungkin waktu-waktu mustajab untuk berdoa kapan? Ya, antara azan dan iqamah, ketika turun hujan, ketika kita sedang safar, ketika kita sedang sakit, ketika orang-orang itu terzolimi. Akan tapi di bulan Ramadan full 24 jam Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Sampai-sampai di ayat-ayat berikut yang berbicara tentang bulan Ramadan dalam surat Al-Baqarah, kalau nggak salah di ayat 185, Allah katakan, ya,
فإذا سألك عبادي فإني قريب. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepada anda Muhammad tentang aku, maka jawab, inni qarib, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab semua permintaannya kalau mereka minta. Pertanyaannya, kita minta enggak? Maka nikmat datangnya bulan Ramadan ini nikmat yang sangat luar biasa, yang mana Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Maka tadi ketika kita berbicara tentang apa yang paling baik dan apa yang paling berharga, ya termasuk di dalamnya adalah Al-Quran. Kemudian tadi ketika Rasulullah mengatakan amin, yang kedua Rasulullah menjawab, ketika disebutkan namamu kemudian mereka tidak bersolawat, kata Jibril. Kemudian Rasulullah mengatakan amin. Celaka, rugi bagi siapapun yang disebutkan nama Rasulullah SAW kemudian mereka tidak bersolawat kepadamu, maka mereka adalah termasuk orang yang rugi dan celaka. Kemudian Rasulullah menjawab amin. Dan yang ketiga, Jibril mengatakan rugi dan celaka bagi siapapun yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup di sisinya, akan tetapi dia tidak masuk surga karenanya. Artinya karena kebaktian kita. Oleh karenanya nilai kehadiran orang tua itu sangat luar biasa. Akan tapi bagaimana dengan kita yang sudah orang tuanya nggak ada? Maka Allah telah menetapkan sesuatu yang paling bernilai dan sesuatu yang paling berharga. Sebagaimana disebutkan di awal tadi, segala sesuatu itu akan terasa bernilai setelah tidak ada. Dulu kita pernah punya tabungan, uangnya banyak, mungkin pernah punya perhiasan emas, merasa itu bernilai, setelah itu nggak ada, ya enggak? Kita merasa wah udah nggak ada. Coba kalau dulu aku masih simpan, coba begini dan begini. Sebenarnya di situ ada pelajaran. Ketika uang habis itu masih bisa dicari. Ya, ketika harta habis, hilang, pakaian kita rusak, masih bisa beli lagi. Ya, apapun dari harta itu kalau hilang masih bisa dicari dan masih bisa kita dapatkan. Sedangkan ada sesuatu yang kalau hilang tidak akan kembali lagi. Apa itu? Waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang paling bernilai, yang mana ini adalah modal utama yang Allah berikan kepada setiap orang yang hidup. Sampai-sampai Allah bersumpah demi waktu, wal asr. Maka berbicara tentang waktu, ya, berbicara tentang waktu, maka Allah menyebutkan nama-nama waktu itu di dalam Al-Quran dengan nama yang berbeda-beda. Yang pertama, Allah sebutkan nama waktu itu dengan Ad-Dahr, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada insan sesuatu yang disebut dengan ad-dahr, yaitu masa yang mana belum pernah disebut namanya. Misalnya di antara jenengan ada yang lahir tahun 1970, 1960, kemudian nanti meninggal tahun 1000 atau 2050 misal. Masa sebelum tahun kelahiran dan masa setelah meninggal itu disebut dengan ad-dahr. Jadi ad-dahr itu pengertiannya masa yang belum pernah kita temukan dan kita tidak tahu namanya. Ya. Jenengan lahir tahun 1980, ada yang 1970, kemudian meninggal di tahun 2024. Maka masa setelah itu dan masa sebelum kita lahir itu namanya ad-dahr. Apa fungsinya Allah menyebutkan nama ad-dahr itu? Yaitu untuk penguat kemukjizatan Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran itu Allah mengabarkan secara terperinci. Dan di antara ciri-ciri kemukjizatan Al-Quran adalah menceritakan sesuatu yang belum terjadi, sedang dan akan terjadi. Itu bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Kemudian ya, nama lain dari masa atau waktu yaitu Al-Asr.
Secara bahasa al-asr artinya perasan atau jus. Kalau bahasa Arab, ashrabul asr, aku minum jus, aku minum perasan. Intisari atau saripati, itu namanya al-asr. Disebut juga sebagai nama waktu, yaitu waktu asar. Ya, waktu asar, di mana waktu kita memeras keringat atau benar-benar bisa melihat hasil pekerjaan kita, bisa melihat amal kita di waktu asar. Kalau orang berdagang dari pagi sampai asar itu kelihatan tuh nanti hasilnya, atau orang bekerja. Makanya ulama menjelaskan, para mufassir juga menjelaskan, banyak orang-orang yang menyesali hidupnya di waktu asar. Kalau kita menyia-nyiakan waktu kita seharian kan nanti ketahuan di situ. Mungkin tadi banyak setrikaan, cucian belum kecuci gitu ya, atau yang sudah punya rencana mau buat kue ditunda-tunda nanti dulu. Nah akhirnya nyesalnya di waktu asar tuh biasanya. Ngapain aja tadi seharian? Maka waktu asar itu waktu yang disesali. Waktu asar itu makna secara etimologi atau secara istilah artinya adalah masa yang dilalui oleh sesuatu, itu asr namanya. Misalnya tadi ada yang lahir tahun 1960, meninggal tahun 2024, maka asrnya itu dari tahun dia lahir sampai dia meninggal. Batas usianya itu disebut dengan ajal. Likulli ummatin ajal. Ya, jadi ad-dahr, masa yang belum pernah kita temui. Al-asr itu artinya sesuatu atau masa yang dilalui oleh sesuatu. Tahun 2000 jenengan beli piring, beli gelas, beli mangkok, ya kan? Tahun 2024 jenengan acara buka bersama, kemudian kesenggol tuh piring dan mangkoknya pecah semuanya. Ah, itu berarti ajalnya. Nah, ajal batasannya di situ. Berarti usianya asrnya itu 24. Maka asr inilah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya. Yang kita pertanggungjawabkan asar kita masing-masing. Akan tapi Allah adil. Allah maha adilnya gimana? Allah memberikan waktu atau masa sama-sama satu hari itu 24 jam. Baik dia presiden, rakyat jelata, dia seorang ibu, seorang istri, nenek, mertua, menantu, atau dia sebagai seorang tetangga atau apapun statusnya, dia seorang dokter, dia seorang pensiunan, dia seorang guru, dia seorang pelajar, apapun statusnya, maka Allah memberikan waktu modal sama semuanya 24 jam. Tergantung nanti waktu ini akan kita isi dengan apa, al-asrnya itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan umur. Umur itu apa? Umur adalah masa yang dihabiskan atau yang digunakan untuk melakukan satu amal yang bernilai pahala. Itu umur. Makanya kalau ada orang yang mengatakan semoga panjang umurnya, bukan usianya yang panjang, tapi masa yang digunakan untuk kebaikan yang bernilai pahala, itu namanya umur. Maka misalnya pernah kita dengar orang-orang yang biasa menjalin tali silaturahim, menjaga tali silaturahim, Allah panjangkan umurnya. Bukan usianya yang panjang, tapi kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala. Apakah ada kebaikan yang tidak bernilai pahala? Banyak. Semua kebaikan kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, fahuwa aqta, fahuwa abtar. Ini kalau kita kajian sekarang, kemudian jenengan enggak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta. Maka semua kebaikan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tandanya bahwasanya kita telah niat melakukan ibadah itu karena Allah. Ciri-ciri niat itu karena Allah adalah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu akan menjadi umur. Banyak orang-orang yang usianya panjang tapi umurnya sedikit. Artinya nilainya sedikit. Yang bernilai pahala berapa sih? Coba usia kita sekarang berapa? Kemudian pertanyaannya, yang bernilai pahala dalam satu hari 24 jam kapan? Ketika kita sholat saja atau kapan? Maka itulah yang disebut dengan umur, masa yang kita lalui dan bernilai pahala. Misalnya kalau dari jenengan tadi baca keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah ketika keluar rumah, atau ada yang buru-buru mungkin lupa baca gitu ya, Bismillahi fi awalihi wa akhirih, ya.
Supaya apa? Supaya semua aktivitas kita itu bernilai ibadah. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan waktu. Waktu itu apa? Waktu itu adalah masa yang digunakan untuk menghabiskan atau menyelesaikan satu pekerjaan. Itu namanya al-waktu. Misalnya waktu sholat zuhur dari jam sekian sampai sekian. Waktu berpuasa dari terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Itu namanya waktu. Ad-dahr, al-asr, umur, ajal, dan waktu. Itu adalah nama-nama yang Allah sebutkan sebagai nama untuk menggantikan atau sinonim kata waktu. Kalau kita kan di sini cuma waktu atau masa gitu aja ya. Tapi Allah memberitakan itu dengan nama-nama yang berbeda. Fokus kita di al-asr, wal asr. Karena Allah bersumpah demi masa. Karena yang paling bernilai di dalam hidup kita bukan ad-dahr. Karena kita nggak temu namanya ad-dahr tadi. Ya. Yang paling bernilai dalam hidup kita adalah al-asr, karena itu adalah kesempatan yang Allah berikan. Alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup kita untuk menguji siapa yang terbaik amal di antara kita. Allah katakan ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya, bukan siapa yang melakukan kebaikan. Kebaikan itu banyak sekali, tapi mana yang terbaik, itu yang Allah ingin ujikan. Kita sekarang sedang melakukan aktivitas kajian, mengkaji Al-Quran. Apakah ini yang terbaik? Jelas. Karena orang yang menuntut ilmu tidak akan sia-sia. Banyak skala prioritas amal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau menuntut ilmu jelas, itu yang terbaik. Karena Allah pun telah mematenkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu, atau termasuk orang yang menuntut ilmu, beberapa derajat. Artinya masa itu bisa bernilai jika kita isi dengan ilmu. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Makanya bulan Ramadan menjadi bulan terbaik karena dia menjadi bulan turunnya ilmu. Dan pusat atau puncak dari ilmu itu adalah Al-Quran. Bukankah kita seringkali melihat bahwasanya orang yang gelarnya profesor, guru besar adalah orang yang paling terhormat. Bahkan Allah pun mengatakan, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Karena tingkatan orang berilmu itu di hadapan Allah berbeda. Sebagaimana juga Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil 'ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia yaitu dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat yaitu dengan ilmu. Wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan dua-duanya yaitu dengan ilmu. Kita lihat sekarang banyak orang-orang menyekolahkan anaknya atau masukkan anaknya ke universitas. Untuk apa? Untuk bukan ijazah kan, mencari ilmu. Kemudian ilmu itu apa sih bentuknya? Informasi. Informasi kan? Jadi orang masuk ke dokteran, apa yang dipelajari? Informasi tentang kesehatan, tentang penyakit, dan tentang obatnya, tentang gejalanya, kan itu, ya kan? Maka ilmu itu isinya informasi, dan informasi terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah Al-Quran. Ada seorang tabi'in bernama Imam Az-Zuhri. Ya, supaya gampang ya, karena pematerinya Zuhri Rahman, jadi biar gampang ingatnya. Imam Az-Zuhri itu adalah gurunya Imam Bukhari. Ya, beliau adalah orang yang sangat dalam perhatiannya terhadap hadis. Beliau itu adalah orang yang setiap harinya disibukkan dengan ilmu hadis, tentang hadis, mencari hadis. Itu Imam Az-Zuhri. Sampai-sampai istrinya itu cemburu dengan hadis. Akan tetapi ketika datang bulan Ramadan, hadis dilepaskan. Kemudian beliau fokuskan dengan Al-Quran. Masya Allah. Begitupun dengan Imam Malik. Pernah saudarinya Imam Malik ditanya, apa yang ada
di dalam kamar Imam Malik selama bulan Ramadan? Hanya Al-Quran. Beliau hanya ditemui dengan Al-Quran, di kamarnya hanya dengan kitabnya banyak, tapi dia hanya ditemui dengan Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan kita lihat para salafus soleh selama bulan Ramadan, bahkan ada yang salat tarawih satu rakaatnya 30 juz. Insya Allah. Pernah ibu-ibu? Bapak pernah? Belum. Dengan nilai yang sama mungkin pernah. Dengan nilai yang sama 30 juz mungkin pernah. Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, Al-Falaq sepertiga Al-Quran, dan An-Nas sepertiga Al-Quran. Maka jangan baca itu setiap rakaat 30 juz nilainya. Itu namanya apa? Jalur alternatif ya. Karena apa? Kalau kita baca Al-Ikhlas kan ikhlas banget. Ciri-ciri orang ikhlas sholatnya itu bacanya Al-Ikhlas. Ini kalau imam baca Al-Ikhlas, ini imam paling pengertian ini gitu. Jadi kalau bacanya sudah Al-Baqarah gitu kan panjang, aduh satu halaman lagi kan kemeng ini gitu kan, enggak ikhlas. Tapi kalau surat Al-Ikhlas, ikhlas semuanya, sesuai dengan namanya. Bahkan seorang sahabat Rasulullah dulu pernah setiap rakaat salatnya Al-Ikhlas terus yang dibaca. Sampai sahabat yang lain bingung. Ini orang kok baca Al-Ikhlas terus? Apa enggak hafal surat yang lain gitu? Dilaporin ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kalau salat Al-Ikhlas terus gitu. Kemudian dipanggil sama Rasulullah, mengapa engkau membaca Al-Ikhlas terus? Jawabannya apa? Aku cinta terhadap Al-Ikhlas. Karena kecintaannya terhadap Al-Ikhlas itu dia dijamin masuk surga. Ini boleh kita contoh nih. Nah, karena ada sahabat yang mengikuti sunnahnya sahabat, iya kan? Ya karena keikhlasannya, masya Allah, boleh ditiru. Karena Rasulullah SAW dalam beramal, Rasulullah mengatakan apa? Saddidu, kerjakan semampu kita 100%. Kalau tidak bisa 100%, kata Rasulullah, waqaribu, dekati kesempurnaan. Gak bisa 100% ya 99%. Gak bisa 99%, 98,9%. Dekati terus, pepet terus kesempurnaan. Ya jangan nanggung-nanggung, nggak bisa 100% kok langsung 70%, 50%, ya enggak begitu. Rasulullah katakan waqaribu, dekati. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan wa khayyaru, pilih yang paling mudah. Jangan memaksakan diri untuk beramal dengan sesuatu yang mungkin kita belum mampu. Kalau orang lain mampu baca Al-Quran 30 juz sehari misalnya, ya sudah kita semampunya saja, yang paling mudah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa'malu, dan kerjakan sesuai dengan skala prioritas yang wajib dulu. Ibu-ibu kalau lagi baca Al-Quran di rumah kemudian dipanggil sama suami, mana duluan yang baca Al-Quran apa suami? Suami dulu. Ntar kalau suaminya pas lagi sakit lagi ini gitu kan kejang-kejang baca Al-Quran terus. Skala prioritas ya. Karena masih ada masa-masa untuk baca Al-Quran lagi nanti yang lainnya ya. Itu berbicara tentang Al-Asr. Maka ketika seseorang mengaku bahwasanya dan tahu kemudian sadar sekarang Al-Quran adalah sumber dari ilmu, Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah lil mu'minin. Ya. Ini Masjid Baitur Rahmah. Nah, dan Al-Quran itu adalah bagian dari rahmat. Maka seharusnya masjid ini jaga Baitul Quran. Nah ini sinonimnya nama Baitul Rahmah itu Baitul Quran. Ya karena Al-Quran itu tempatnya rahmat atau kasih sayang. Maka kalau orang yang jablay, tahu jablay enggak? Jarang dibelai sama kasih sayang Allah dari langit. Ciri-cirinya itu gampang galau, gampang sakit. Makanya Allah katakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan dari Al-Quran itu syifa. Apa itu syifa? Sesuatu yang mencukupi. Mungkin kita tahunya sekarang syifa itu apa? Obat. Obat itu pasti ada efek sampingnya. Bahasa Arabnya dawa. Kalau syifa itu penyembuh. Sesuatu yang menyembuhkan atau sesuatu yang menyempurnakan, itu syifa. Makanya ada istilah syafaat. Syafaat itu kalau kita kurang amalnya nanti dikasih syafaat supaya cukup amalnya untuk lebih berat. Itu syafaat. Kalau syafi' itu yang menyembuhkan atau yang menyempurnakan. Syafi' itu Allah, sifat Allah itu asy-syafi'. Makanya kan kalau berdoa itu kan Allahumma rabban nas idhibil ba's ishfi anta syafi.
Ya Allah sembuhkan karena Engkau adalah Asy-Syafi, yang menyembuhkan atau yang mencukupi. Orang sakit itu karena kesehatannya kurang, maka dicukupkan. Orang sakit itu katanya ada yang kurang dari dirinya, maka Allah cukupkan. Paham? Ya, karena kesehatannya kurang, karena diangkat. Orang yang sakit kan disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya orang yang sakit itu diangkat darinya 3 hal. Yang pertama tadi, raut wajahnya atau cahayanya diangkat. Maka orang sakit itu murem gitu ya, cahayanya hilang. Kemudian yang kedua, nafsu makannya itu atau gairahnya itu diangkat, atau syahwatnya diangkat. Orang sakit syahwatnya enggak ini. Jadi kalau syahwatnya masih tinggi dia enggak sakit. Ya. Yang ketiga, dosanya diangkat. Maka ketika Allah ingin dia sembuh, Allah kembalikan 2 dan yang 1 tidak. Apa itu yang 2? Cahayanya kembali, nafsunya atau syahwatnya dikembalikan, akan tapi dosanya ditahan. Makanya kalau sakit itu bagian dari rezeki. Ada yang sedang sakit? Sakit hati mungkin. Ya, maka orang yang sedang sakit itu penyembuhnya dengan Al-Quran. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang terlepas dari yang namanya penyakit. Alasannya apa? Alasannya karena kita berinteraksi dengan manusia, 1. Yang kedua, itu kaitannya dengan jiwa. Yang kedua, bisa sakit fisik karena kita masih makan. Oleh karena kita berpuasa. Jadi penyakit itu ada 2 jenis. Penyakit fisik dan penyakit hati. Kalau Ibnul Qayyim mengatakan penyakit itu ada 3. Ya. Penyakit jasad, penyakit ruhani, ya, ruhani, dan penyakit jiwa. Itu ada dibedakan nanti ruhani sama jiwanya gitu. Penyakit fisik itu dan obatnya juga ada 3. Ya. Obatnya ada 3 juga. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan penyakit itu ada 3 dan obatnya juga 3. Yang pertama penyakit obat alami, kemudian yang kedua ilahi, dan yang ketiga adalah gabungan antara yang alami dan ilahiyah. Yang alamiah dan ilahiyah. Itu. Yang pertama yang alami yaitu tentang makanan atau herbal-herbal. Ya. Rasulullah SAW ketika sakit atau kaitannya dengan penyakit mengatakan, alaikum bisyifa'ain, bagi kalian 2 kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Itu 2 kesembuhan. Karena kalau orang minum madu itu insya Allah sembuh. Beda kalau di madu ya, bisa sakit juga. Minum madu ya. Yang kedua Al-Quran ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang tadi penyakit, kemudian obatnya ya. Kemudian yang ilahiyah yaitu dengan doa-doa atau dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu menutrisi jiwa. Makanan-makanan yang thayyib itu menutrisi fisik kita. Maka kalau orang konsumsinya Al-Quran saja tanpa makan, ya sakit juga. Makanya kan makanan itu bisa jadi obat. Ya, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat-obatan menjadi makananmu. Itu istilah dari kalau nggak salah Ibnu Sina pernah mengatakan, jadikanlah makananmu sebagai obatmu. Karena setiap makanan itu ya mengandung obat dan mengandung racun juga. Kalau kita makan terus, nanti di dalam makanan kan ada istilah ion positif dan negatif. Itu kalau terpisah namanya radikal bebas. Itu kalau bersentuhan dengan darah kita, itu nanti darah kita mengental. Darah kita mengental. Jadi kalau radikal bebas itu ketemu sama sel darah kita, dia mengental. Nah, maka ada hubungannya antara makanan dengan ruhani kita. Maka ada istilah good food, good mood. Makanan yang baik akan mendatangkan mood juga yang baik. Kalau jenengan makamnya tempe terus sama sayur bening, ya pucet jenengan. Kalau nggak pernah makan daging, ya sekali lagi makan daging, makan telur, makan ikan, harus seimbang. Ya, kan memang begitu yang diajarkan Rasulullah kan begitu ya. Misalnya kalau makan kurma sama semangka atau sama apel gitu, itu seimbang. Dan itu kan dikabarkan juga di dalam Al-Quran.
setelah makan buah-buahan, ya kan, kemudian makan daging. Itu urutannya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Waqiah itu kan ada. Ya, urutannya setelah disebutkan buah-buahan baru daging. Ya, jadi atau daging unggas kalau dalam itu, kemudian baru disebutkan tentang bidadari gitu bapak-bapak ya. Jadi makan buah, baru makan daging, baru datangi istrinya. Jangan dibalik, datangi istri dulu terus makan buah, ya beda. Enggak ada tenaga nanti. Itu memang yang diajarkan. Ya, kemudian berbicara tentang Al-Quran, kita juga harus berbicara tentang solusi. Ya, karena ilmu itu atau informasi itu kaitannya dengan apa? Solusi kehidupan. Mengapa dikatakan begitu? Karena kalau ibu-ibu tadi datang dari rumah, ada yang bercermin? Bercermin semuanya kan? Ya, di wajahnya ada apa? Ada masalah. Ini wajah-wajah penuh masalah semuanya ya. Ciri-cirinya apa? Karena jenengan masih bernafas. Orang yang masih bernafas akan banyak masalah. Kalau jenengan merasa nggak punya masalah, itu masalah besar. Ada yang nggak punya masalah? Masalah besar itu. Ya, karena hidup itu dibarengi dengan masalah. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan aku beriman kepada Allah, sedangkan mereka belum diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji? Ya, ujiannya orang dulu itu apa? Banyak. Ya, ujian itu dimensinya ada 4. Maka kesabaran kita itu tidak lepas dari 4 hal. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sekarang Allah perintahkan kita berpuasa, bersabar. Karena ciri-ciri orang berpuasa itu dia sabar. Orang yang tidak bisa bersabar, maka dia pasti tidak bisa berpuasa. Kalau nggak bisa bersabar, pasti tidak bisa berpuasa. Karena ciri-ciri orang yang berpuasa dia bersabar. As-sabru nisfus siyam. Sabar itu setengah dari puasa. Ya. Itu hadis. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjauhi larangan ini dilatih kapan? Di bulan Ramadan. Ya. Tadi kan dikatakan bahwasanya jika engkau melihat hilal, maka falyasum, maka berpuasalah. Siam dari kata soma yasumu siaman. Soma artinya apa? Menahan. Jadi siam, puasa itu artinya menahan. Allah itu pengen mengajarin kita tuh bermental kaya, ibu-ibu semuanya. Ciri-cirinya orang kaya apa? Enggak banyak inginnya. Orang kaya itu paling pinter nahan. Kalau orang miskin, ciri-cirinya orang mentalnya miskin enggak bisa nahan. Lihat diskon dikit, aduh, lihat di online ini 75%, ongkir gratis, ini gimana ini? Ini kalau ciri-ciri orang siamnya sukses atau tidak, nanti lihat tuh. Kalau keranjang kuningnya banyak di check out, nah, karena promo nih, promo lebaran gitu kan. Ayolah gitu ya kan, kapan lagi, aku belum punya ini toples yang kayak gini gitu. Toplesnya banyak yang gak kepake dan gak keisi gitu kan, masih pengen aja gitu kan ya. Aku jilbab ini kayaknya sudah punya kan, kata suami. Iya, sama-sama hitam tapi perintilan yang gini gak punya aku gitu kan, karena ada aksesorisnya yang apa gitu kan, yang merek ini aku belum punya gitu. Terus yang ditahan apa selama puasa? Puasa kan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan diri dari segala dorongan gejolak syahwat, termasuk syahwat shopping. Ya. Karena kalau jangan bisa menahan itu kita lihat itu Allah sedang menguji kita dalam menjauhi larangan. Berpuasa itu mengajarkan kita untuk menekan dimensi setan.
Rasulullah mengatakan inna syaitin yajri minal insan majrad dam. Setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka sempitkanlah jalan-jalan mereka bisyam, dengan berpuasa. Berpuasa itu menyempitkan aliran darah, maka dimensi setan melemah. Maka Allah di bulan Ramadan salah satu keberkahannya adalah syahwat juga down, diturunkan. Dimensi orang yang berpuasa dengan setan itu berbeda frekuensinya. Tapi kalau seandainya berpuasa tapi masih saja nafsunya bergejolak, syahwatnya bergejolak, berarti dia tidak benar-benar berpuasa. Karena berpuasa itu menahan. Dan ini menjadi bantahan juga bagi orang-orang yang mengatakan an-naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah katanya. Terus yang ditahan sama orang tidur itu apa? Kan gak ada yang ditahan. Memang apapun aktivitas yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dinilai ibadah, termasuk tidur. Akan tetapi menghususkan seperti itu menurunkan motivasi orang untuk beramal. Sedangkan Al-Quran yang kita bacakan banyak sekali yang mungkin kita lalai dari lembaran-lembarannya. Itulah yang namanya sabar dalam menjauhi larangan itu sebenarnya mudah, kata ulama. Kenapa? Karena dia cukup diam. Bulan Ramadan itu kita diajarkan untuk lebih hati-hati, tidak berbicara yang sia-sia. Ya. Wala rafatha wala fusuq. Tidak berbicara sia-sia, tidak berbicara yang jorok, tidak berkata-kata atau merayu-rayu dengan kalimat-kalimat syahwat yang menimbulkan syahwat. Nauzubillah. Wala fusuk, dan tidak berbuat kefasikan atau amal-amal yang buruk. Itu orang yang siam. Nah, maka menahan dari diri itu kan cukup diam. Untuk tidak bohong cukup diam. Untuk tidak gibah kan cukup diam aja. Ya kan? Gampang sebenarnya tipsnya untuk tidak gibah. Menang aja. Ya kan? Ya kalau diam aja gitu kan semuanya. Tapi kan kami perempuan gitu kan. Menurut penelitian perempuan itu punya hormon yang harus mengeluarkan kata-kata 20.000 kosakata. 20.000 kosakata setiap hari. Kalau nggak begitu kami sakit nanti kalau nggak dikeluarkan hormon itu katanya. Makanya ibu-ibu cerewet ya bapak-bapak ya. Itu memang fitrahnya. Kalau nggak cerewet, anak-anak kita nggak cerdas, anak-anak kita nggak pintar. Jadi memang fitrahnya ibu-ibu itu harus cerewet. Kalau ibu-ibu nggak cerewet, ciri-cirinya kemungkinannya ada dua. Kalau nggak sariawan ya sakit atau bisu. Ya, makanya kalau ibu-ibu cerewet, insya Allah itu adalah bagian dari fitrahnya. Dan anak-anak kita bisa cerdas, bisa bicara itu karena ibunya yang cerewet. Dari waktu digendong kan dia tahu anaknya sendiri itu kan, dia tanya gitu kan, oh anaknya siapa gitu, kok tanya sih gitu kan, kalau anaknya bisa ngomong gitu ya. Artinya apa? Karena kecerewetannya itu kita bisa jadi cerdas. Nah makanya di bulan Ramadan kuota 20.000 kosakata tadi dihabiskan dengan baca Al-Quran, ya kan? Kalau jangan udah baca 2 juz 3 juz udah tuh, nanti nggak banyak ngomong lagi, capek gitu kan, ya. Nah maka di luar bulan Ramadan pun nanti akhirnya apa? Tadi berapa juz? 1 juz sudah ya kan? Masya Allah. Jadi kuotanya sudah banyak yang keluar. Makanya udah agak anteng kan ya. Ini kalau sudah belum ngaji terus datang kajian nanti isinya gibah. Tahu nggak sih? Ustadznya digibahin. Ustadz ini. Misal. Kalau di sini insya Allah enggak. Kan ada beberapa kasus gitu kan. Majelis taklim sini ngomongin majelis taklim yang lain, yang ngapain gitu kan. Datang nuntut ilmu atau mau datang gibah gitu kan. Ini bukan ajang penilaian untuk mana yang terbaik dan mana yang begini, enggak sama sekali. Artinya sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan itu cukup diam, tidak mabuk-mabukan, tidak berzina, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, kan cukup diam. Ya, tapi yang lebih berat adalah sabar dalam menjauhi larangan apa? Yaitu ketika nahi mungkar. Dan di situ kita tidak boleh diam. Ya. Sabar dalam menjauhi larangan yang satu ini yang berat. Kalau kita ngajak orang kebaikan, ayo datang kajian, semua orang positif. Ayo kita baksos, ayo kita bantuin, ayo kita penggalangan dana untuk Palestina. Semua orang suka. Tapi kalau giliran nahi mungkar, ini ada orang bohong, ini orang tidak jujur. Ketika orang tidak jujur kemudian diingatkan,
Banyak orang yang nggak suka, apalagi kalau urusannya dengan perut manusia. Ya, urusannya kalau udah urusan perut, kadang-kadang walaupun ini dia akan mencari pembenaran. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menghadapi musibah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Tolonglah dirimu dengan sabar dan salat. Karena orang tidak akan bisa salat kalau dia belum bisa bersabar. Ya. Yang keempat, sabar menghadapi gangguan orang-orang kafir. Maka 4 titik kesabaran ini tidak akan terlepas dari orang yang hidup. Tema kita hari ini Quranic Healing Solution. Apa artinya Quranic Healing? Healing dengan Al-Quran, penyembuhan dengan Al-Quran, solusi penyembuhan dengan Al-Quran. Dari apa? Dari rasa sakit. Karena manusia tidak akan terbebas dari yang namanya penyakit, termasuk penyakit hati. Kita lihat dan berkaca di dalam Al-Quran. Tadi kan saya sebutkan bahwasanya Al-Quran ini isinya tentang informasi. Informasi apa? Kita perlu tahu. Kalau jenengan belajar Al-Quran, ini sudah berapa? 17. Sudah 17 hari. Allah katakan ayyamam ma'dudat. Waktu yang sangat singkat, sangat sedikit, nggak kerasa kan? Setengah dari bulan Ramadan sudah lewat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesali nanti. Ya, karena 10 hari terakhir bulan Ramadan nanti itu adalah cerminan 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini sekarang adalah cerminan 10 hari pertama. Allah katakan, Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya min saubul hasanah hasanatu ba'daha. Balasan kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa min saubus sayyi'ah sayyi'atu ba'daha. Balasan keburukan adalah keburukan berikutnya. Artinya apa? Kalau kita pengen tahu amal kita diterima oleh Allah yang sekarang, Allah akan mudahkan untuk beramal nanti berikutnya. Contoh, kalau kajian ini diterima oleh Allah, ya, maka nanti jenengan akan mudah melakukan kebaikan berikutnya. Salat zuhurnya gampang dan tidak ada seorang pun terhalang berbuat kebaikan kecuali apa? Kecuali ada kemaksiatan yang dilakukan. Berpuasa itu dikatakan menahan diri. Seharusnya di bulan Ramadan kita lebih banyak menahan. Di luar Ramadan kita makan 3 kali sehari. Bulan Ramadan jatah makan siang dikurangi. Secara logika pengeluaran kita berkurang. Tapi bulan Ramadan apa yang terjadi? Kita bingung nanti takjilnya apa, buka puasanya apa, sahurnya apa. Varian makanan di bulan Ramadan lebih banyak. Di jalan-jalanan tuh lihat takjil itu. Saking kebingungannya masyarakat Indonesia sampai orang-orang Nasrani ikutan beli takjil gitu kan. Saking banyaknya, ya kan? Dari tahun ke tahun coba lihat, yang jualan takjil semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Apalagi setelah pandemi. Wah, itu luar biasa. Terus yang ditahan apa? Tambah nggak bisa tahan kan? Harusnya kan di luar Ramadan kita bisa nahan. Kenapa di bulan Ramadan tempatnya pendidikan menahan? Ya mungkin Allah berikan ujiannya begitu. Ya, diuji kita di situ. Maka benar-benar kita menahan diri di situ nanti. Ya. Ujian yang keempat tadi dari gangguan orang-orang kafir. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sampai kita ngikut din mereka, milahnya mereka. Milah itu monggo silahkan KTP muslim. Tapi cara bicaramu, sikapmu, tingkah lakumu, tradisi keseharianmu ngikut kami, katanya orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi begitu. Produk-produk Yahudi silahkan beli, produk Nasrani kan begitu. Yang mereka inginkan, kita diganggu secara ekonomi, secara budaya. Anak-anak kita digangguin. Bahkan disebutkan di antara keluhan Rasulullah SAW dalam surat Al-Furqan ayat 30. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Kata Rasulullah mengatakan, Ya Rabbi,
Wahai Tuhanku, ini mengeluh, dia sedang merayu. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan, maaf bukan umat, kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura. Apa arti mahjura? Ulama mengatakan sesuatu yang diabaikan. Al-Qur'an diabaikan untuk tidak dibaca, untuk tidak didengarkan, untuk tidak dipelajari. Makanya inilah keluhan Rasulullah di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Kemudian dijelaskan dalam tafsirnya dengan tafsir bil ma'thur, yaitu menjelaskan ayat dengan ayat. Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 25, 26, 27, 28. Ya, saya bacakan. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, yaitu Al-Quran, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi mengatakan Al-Quran ini adalah hanya dongeng. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, dan mereka melarang orang lain, ya. Wahum yanhauna anha wa yanhauna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka sendiri juga menjauhkan diri padanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya. Kemudian Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka akan berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Itu ketika mereka sudah dihadapkan ke neraka. Kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-28, tetapi sebenarnya bagi mereka yang telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mereka kerjakan. Ya, mereka itu sungguh pendusta. Kemudian dalam surat Fussilat ayat 26, surat Fussilat ayat 26, Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat menghalangi mereka. Jadi orang-orang kafir itu disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya mereka menghalangi orang untuk mendengarkan Al-Quran dengan cara apa? Mereka buatkan kesibukan-kesibukan, mereka ciptakan syair-syair sampai sekarang gitu. Mereka buat lagu-lagu kepada anak-anak muda supaya apa? Supaya mereka disibukkan dengan itu, supaya mereka jadi para penyanyi-penyanyi gitu, supaya Al-Quran benar-benar diabaikan. Dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sampai kalau nggak salah 3 atau 4 kali mengatakan bahwasanya maksud dari mahjura ini, yang pertama adalah orang-orang diabaikan untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam kehidupan. Kemudian tidak menegakkan syariat dengan Al-Quran. Dan yang keempat, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat. Dan ini yang paling banyak, orang lalai untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat. Padahal, ya, tadi Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisyifa'in, bagi kalian 2 kesembuhan, al-asal wal Quran, asal dan Al-Quran, madu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini ketika dibacakan bisa menyembuhkan segala bentuk penyakit. Iya, saya disebutkan sekarang di KHI dan Arsy. KHI itu Quranic Healing International namanya. Ada punya program ruqyah di Trans 7 dulu. Kemudian kita punya program dakwah Tibun Nabawi, pengobatan Nabi dengan ruqyah, bekam, dengan gurah. Dan inilah sunnah Rasulullah dan herbal-herbal. Maka kita bisa melihat
banyak sekali orang-orang yang disembuhkan dengan Al-Quran. Orang yang kena penyakit ODGJ, misalnya kemarin habis pemilu, banyak nih caleg-caleg sekarang yang stres, sakit, tiba-tiba stroke. Kemarin saya habis meruqyah seorang caleg yang gagal stroke. Iya. Ada juga yang gila, kayaknya langganan tuh 5 tahun sekali. Ya, ada aja yang gila ya karena modalnya besar, kemudian mereka sudah merasa berharap akan dipilih setelah bagi-bagi amplop. Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya. Akhirnya apa? Gila, benar. Mereka gila. Dan banyak. Di sini ada yang caleg kemarin. Ada caleg gagal? Ada? Nyalek ibu? Nyalek? Enggak. Masuk enggak? Enggak ya. Insyaallah. Jadi berbicara tentang Al-Quran itu, bagaimana caranya Al-Quran itu bisa jadi syifa? Kita harus tahu Al-Quran itu kandungannya apa, satu. Yang kedua, kita harus paham bagaimana interaksi dengan Al-Quran. Ini kita sampai jam 10. Masih ada waktu setengah jam. Kalau enggak cukup, insya Allah kita lanjutkan besok dengan tema hati-hati menjaga hati. Karena memang berkelanjutan. Ya. Yang pertama, Al-Quran bisa menjadi syifa, kita harus tahu kandungannya. Maka kandungan Al-Quran itu ada 3. Kandungan yang pertama adalah tujuan Al-Quran itu diturunkan. Maka bagaimana caranya kita bisa cinta terhadap Al-Quran kalau kita tidak paham kandungan Al-Quran? Maka kita harus tahu tujuan Al-Quran itu diturunkan. Yang kedua, yaitu bagaimana caranya Al-Quran mengajarkan kita sampai pada tujuan. Dan yang ketiga, mukjizat. Nih, ada 3 kandungan Al-Quran. Selama ini kalau kita baca Al-Quran, maka isinya 3 ini aja. Kita harus tahu dan kita harus sadar. Ya kan, kalau beli sesuatu atau mengonsumsi sesuatu kan harus tahu isinya apa. Ya kan? Kita bisa suka terhadap sesuatu setelah kita tahu isinya dan nilainya. Makanya tadi dikatakan kalau jenengan bisa menguasai Al-Quran, otomatis sudah di atas rata-rata. Kalau profesor kan karena dia guru besar, dikatakan profesor karena dia fokus terhadap satu ilmu. Semakin sempit yang dia ketahui ya tentang sesuatu, semakin besar ini. Kan begitu. Semakin spesifik. Tapi kalau Al-Quran berbicara tentang keseluruhan ilmu. Ya. Maka yang pertama, tujuan Al-Quran diturunkan. Itu kandungannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, itu untuk menguatkan akidah. Untuk menguatkan akidah. Yang kedua, untuk menegakkan syariat. Yang ketiga, untuk memperbaiki akhlak. Satu saat Umar bin Khattab pernah sedang duduk-duduk ya sama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki. Datang seorang laki-laki berambut panjang, sebahu begitu. Tapi laki-laki ini tidak dikenal di Madinah. Berarti dia orang dari luar Madinah. Nah, ini orang kayaknya nggak dikenal, kata Umar bin Khattab. Dia datang ke Rasulullah dengan pakaian yang masih rapi. Kalau orang keluar baru perjalanan jauh kan otomatis ada bekas perjalanan. Umar bin Khattab mengatakan tapi tidak ada bekas perjalanan yang kami lihat pada laki-laki ini. Jadi kayak tersisir rapi gitu. Ini kalau saya kan habis kena knalpot tadi kan masih ada bekas-bekasnya di wajah gitu kan, habis perjalanan dari rumah ke sini. Apalagi dari luar kota nih, dari luar Madinah. Kan orang nggak dikenal nih kok tapi rapi semuanya. Kemudian datang ke Rasulullah SAW, dia bertanya, ya Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Ketika bertanya tentang itu, Rasulullah menjawab. Yang pertama, apa itu iman? Rasulullah menjawab dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa ibu-ibu? Pintar. Kemudian ketika ditanya tentang apa itu Islam, Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Puasa itu rukun Islam ke berapa? Ini perbedaan pendapat sudah. Ayo. 3 atau 4? 4. Yang pertama apa? Rukun Islam. Syahadat. Oh, Masya Allah. Yang keenam enggak ada?
Nambah-nambahin nabi baru berarti. Kemudian ketika ditanya tentang ihsan, Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau bisa melihatnya, dan jika engkau tidak mampu maka engkau yakin bahwasanya Allah mengawasimu dan melihatmu. Itu ihsan, itu kaitannya dengan akhlak. Ya. Itu tiga tujuan Al-Quran diturunkan. Kemudian yang kedua tadi apa? Bagaimana caranya Al-Quran mengajarkan kita sampai pada tujuan. Ya. Bagaimana caranya? Caranya yang itu adalah kita tidak pernah, atau tidak ada satupun manusia yang membantah sesuatu yang pernah terjadi, yang pernah disaksikan secara bersama. Contoh, dengan misalnya jalan, oh jangan lewat situ, di situ ada lubang. Dia nggak percaya, ngetes gitu kan, tak tes gitu. Masuk ke lubang gitu kan. Akhirnya baru dia percaya. Dikasih tahu, jangan megang kabel itu kebuka, kena listrik nanti kesetrum. Kemudian dipegang, kesetrum ternyata. Yang lainnya nyoba kesetrum. Nah akhirnya tahu tuh ilmunya tentang listrik itu ternyata bisa nyetrum. Percaya kan? Walaupun setrum itu nggak kelihatan, jadi berani nggak? Ada colokan di belakang itu, pegang, basahin tangannya terus masukin tangannya gitu. Kita nggak berani, kenapa? Karena tak ada ilmunya. Maka Al-Quran itu menginformasikan secara berulang-ulang. Orang kalau dikasih tahu secara berulang-ulang, kemudian ngeyel, ya sudah dia dapatkan apa yang pembuktiannya, kan begitu. Maka Al-Quran itu berbicara tentang apa? Minimal dua hal ketika menceritakan tentang sesuatu. Apa yang diceritakan Al-Quran? Tentang orang yang berbakti, yaitu tentang orang yang taat dengan orang yang membangkang. Kan begitu isinya. Nabi Adam, kemudian nanti ada anaknya, bahkan sebelum penciptaan Nabi Adam, ya kan, diceritakan tentang malaikat dan iblis pada saat itu kan. Itu kan ada yang membangkang, ada yang taat. Isinya itu, dan itu diulang-ulang. Nabi Nuh, kemudian nanti orang yang taat mendapatkan kebaikan, kesuksesan, ketenangan. Kemudian nanti di sana ada yang orang-orang yang membangkang dapat azab. Ya, itu kan diulang-ulang di dalam Al-Quran. Maka cerita itu bukan dongeng lagi, ini fakta, dan fakta sejarah yang terbukti. Oleh karenanya Al-Quran itu menceritakan sesuatu yang pernah terjadi, sedang dan akan terjadi. Semakin hari kita tahu tuh bukti-bukti kebenaran Al-Quran. Rasulullah bukan penyelam, tapi diceritakan di situ oleh Al-Quran tentang di bawah lautan itu ada sungai yang mengalir, yang satunya rasanya asin dan pahit, yang satunya segar. Rasulullah kan nggak pernah nyelam. Gimana caranya membuktikan? Sekarang dibuktikan. Kemudian Gibraltar, ada pertemuan dua air yang tidak bisa menyatu. Itu kan baru-baru dibuktikan, bukan di zaman Rasulullah. Kemudian bulan terbelah di zaman Rasulullah dulu. Siapa yang bisa buktikan? Mungkin sebagian orang yang menyaksikan pernah melihat, akan tapi setelah-setelahnya, bukan mereka percaya? Sekarang baru terbukti. Ilmu astronomi, ilmu embriologi, ya kan, ilmu biologi, ilmu politik, ilmu psikologi, itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Dan uniknya Al-Quran itu, dalam salah satu kemujizatannya tadi, menceritakan sesuatu yang sebelumnya untuk kita tiru sekarang. Kalau tidak, maka nanti terbukti, ya, terbukti kebenaran Al-Quran itu. Kalau memang nggak percaya, silahkan buktikan. Contohnya apa? Allah katakan ahsanul qasas di dalam surat Yusuf, kisah terbaik. Di dalam surat Yusuf 111 ayat. Kenapa dikatakan kisah terbaik? Karena menceritakan semua fenomena kehidupan manusia. Bagaimana interaksi bapak dengan anak, anak dengan bapak, saudara dengan saudara, bagaimana dengan pemerintah, bagaimana dengan jual beli, bagaimana perbudakan, bagaimana menyimpan makanan, ya kan? Menyimpan gandum, pertanian, bagaimana kita menanggapi suatu mimpi, bagaimana ketika kita mendapatkan kenikmatan. Di sana diceritakan tentang asmara, asrama, kan disebutkan semuanya. Jadi semua fenomena kehidupan diceritakan dalam surat Yusuf. Maka Rasulullah SAW ketika turun surat Yusuf, kesedihannya hilang. Kenapa? Karena Rasulullah melihat ujiannya Nabi Yusuf itu berat.
sedangkan aku tidak ada apa-apanya gitu. Apalagi kan sekarang, apalagi kita, Rasulullah saja ujiannya begitu berat, mengatakan Nabi Yusuf itu ujiannya sangat berat. Maka kalau jenengan lagi berat hidupnya, baca surat Yusuf, insyaallah tenang. Karena kita lihat di situ bagaimana seorang anak itu dibuang oleh saudaranya sendiri. Dan uniknya surat Yusuf itu, luar biasanya surat Yusuf ini, dia menceritakan itu sesuatu itu dari berbagai sudut pandang. Ilmu psikologi misalnya. Coba kita lihat cara anak-anak berbicara. Al-Quran dengan kemu'jizatannya menceritakan bagaimana cara anak berbicara kepada bapaknya. Ya, Nabi Yusuf ketika menceritakan mimpinya, dia mengatakan, Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku tercinta, itu panggilan sayang, abati. Panggilan untuk anak, ya bunayya, ya abati. Kalau kita kan ya abi. Abati itu lebih dalam. Penghormatannya, ya, manjanya gitu. Masuk ke Indonesia bukan abati lagi, abah gitu. Karena kan, ya kan abati kan tak marbutohnya disukunkan, jadi abah gitu. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat, ini sesungguhnya aku, ra'aitu, aku ngelihat. Itu bahasanya anak-anak. Padahal langsung pilih ya abati, ro'a itu bisa secara bahasa kan, ya wahai ayahku, aku ngelihat. Tapi di situ ini aku nih, ro'a itu benar-benar melihat. Aku itu benar-benar ngelihat. Jadi diulang-ulang katanya. Seperti mana anak-anak kalau berbicara. Ahada asyara kawkaban, 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka bersujud li sajidin. Jadi diulang lagi, aku melihat mereka. Padahal tadi sudah dikatakan melihat. Itu secara bahasa, secara psikologis. Anak-anak kalau bercerita itu suka mengulang-ulang. Tata bahasanya belum benar-benar sempurna. Artinya di situ Allah tetap menceritakan secara real apa yang dibicarakan oleh Nabi Yusuf. Kemudian la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada ikhwatik, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, nanti mereka akan melakukan sesuatu, ya, kaida itu perbuatan yang terselubung yang akan mencelakakan. Ya, kalau terjemahnya apa di situ? Berbuat tipu daya. Karena apa? Karena Nabi Yusuf waktu kecil itu ibunya meninggal. Dia 12 bersaudara, ya, dari 4 ibu. Jadi ibunya Nabi Yusuf namanya siapa? Rahil. Punya mbak, punya kakak. Itu istrinya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu memperistrikan 2 bersaudara, itu masih boleh syariatnya dulu. 2 bersaudara. Kemudian mbaknya Rahil ini, ya, budenya sebenarnya, budenya Nabi atau ibu tirinya Nabi Yusuf ini punya budak, dan itu dinikahi juga oleh Nabi Yakub. Dan Rahil pun punya budak juga yang cantik. Jadi mereka sama-sama punya 2 budak. Akhirnya yang cantik-cantik dinikahkan dengan suaminya gitu. Ya, itu saking teguhnya dulu ya, saking sabarnya, pembantunya dinikahkan sama suaminya gitu. Jadi istrinya 4. Dari istri pertama beliau punya 4 anak, ya, dan dari budaknya juga 4. Kemudian dari Rahil 2, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian yang budaknya Rahil ini juga Nabi Yusuf dan Bunyamin dan adiknya. Dia iri sekali sehingga sampai difitnah, beberapa kali difitnah, mencuri sabuknya Nabi Ishak. Ya, mencuri Nabi Ishak, sabuknya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Yusuf pada saat itu akhirnya diputuskan untuk mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Jangan engkau bunuh, lebih baik engkau buang atau masukkan di dalam sumur. Akhirnya dibuang. Bayangkan, diiriin sama saudara sendiri itu paling nggak enak. Dan di sini mengajarkan bahwasanya
orang yang paling memungkinkan untuk hasad kepada kita adalah saudara kita sendiri. Jadi kemungkinan ain terbesar itu dari orang terdekat kita. Ya, al-ainul haq, penyakit ain itu benar adanya, dan sesuatu yang bisa mendahului takdir. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir adalah ain. Dan sebagian besar umatku meninggal karena ain, kata Rasulullah. Maka hati-hati dengan ain. Berbeda dengan sihir. Kalau sihir itu lemah, gangguan jin itu lemah. Tapi kalau ain ini sangat berbahaya. Karena ini adalah dosa yang pertama di langit dan di bumi, itu hasad. Ya. Ketika dulu Nabi Adam diciptakan, kemudian disuruh sujud semuanya, iblis iri, dia hasad. Dia mengatakan, ana khairum minhum, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari api sedangkan aku dari tanah. Kemudian di muka bumi hasadnya Qabil dan Habil. Qabil dan Habil itu istilah atau nama Israiliyat, tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau Sunnah. Ini bahasa Israiliyat, akan tapi sudah umum. Nama anak Nabi Adam. Nabi Adam itu punya 40 anak atau 20 pasang. Jadi setiap kali Hawa melahirkan 20, jadi 2 itu kembar, laki-laki perempuan gitu. Nah, kemudian nanti menikah mereka itu disilangkan, gitu. Jadi itu yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan hasad itu adalah dosa yang paten sampai sekarang. Yang paling banyak mencelakai orang itu hasad. Sampai-sampai apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap selesai sholat 5 waktu. Kenapa? Karena tadi itu min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari orang yang hasad. Ya. Akan tetapi berbicara tentang hasad ini juga datangnya dari mana? Datangnya dari waswas setan. Waswas setan. Ketika Allah mengajarkan kita untuk menghilangkan sihir atau santet, Allah cukup menggunakan satu sifat. Qul a'udzu birabbil falaq. Orang pasang susuk, orang punya ilmu tenaga dalam, orang kena sihir, bacakan al-falaq untuk membatalkannya, untuk menggugurkan, untuk melumpuhkan sihir. Tapi ketika berbicara tentang waswas, Allah pakai 3 sifat. Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3 sifat. Artinya apa? Waswas itu lebih dahsyat pengaruhnya. Banyak orang yang merasa benar seperti iblis. Dia merasa bahwasanya dirinya lebih baik, dia lebih berilmu dibandingkan Adam. Dia merasa dirinya lebih mulia. Maka waswas setan yang paling besar, yang berbahaya untuk penyakit hati dan segala problem rumah tangga itu datangnya dari waswas. Suaminya telat pulang sedikit langsung waswas setan datang, dicurigai, ya kan? Kamu dari mana aja gitu kan? Nah, jadi lihat suaminya megang handphone senyum-senyum sendiri, oh chat siapa itu? Ayo gitu. Padahal nonton video gitu lucu-lucuan gitu kan. Nah, waswas setan itu akan ngerusak semua lini kehidupan. Bahkan diceritakan dalam kisah Nabi Yusuf tadi. Waswas setan juga kaitannya dengan syahwat. Nabi Yusuf di penjara kenapa? Ada yang tahu alasannya Nabi Yusuf di penjara? Karena dia ganteng. Makanya jangan ganteng Bapak ya. Itu karena dia ganteng. Makanya dia di penjara. Kadang kenikmatan itu mendatangkan sesuatu yang kurang menyenangkan memang untuk jiwa kita. Ya kan begitu ya? Kadang-kadang nggak nyaman kan gitu. Ya masa di penjara enak? Enggak sebenarnya. Karena dia ganteng. Cuma kalau Nabi Yusuf nggak ganteng kan Zulaikha nggak tertarik. Maka waswas setan di situ. Nah, maka ketika Nabi Adam pun memakan buah yang dilarang itu atau dari pohon terlarang itu, waswas setan. Apa waswasnya setan pada saat itu? Berburuk sangka kepada Allah. Ya kan iblis mengatakan apa? Dia tidak mau engkau jadi malaikat dan abadi di surga, makanya kamu dilarang. Nabi Adam tergiur? Tidak. Yang tergiur siapa? Istrinya. Makanya kadang-kadang laki-laki itu melakukan kejahatan melalui istrinya. Banyak koruptor, kenapa dia korupsi?
pengen nyenengin istrinya dan anaknya. Dan urusannya apa? Urusan perut. Ayolah Pak, itu tetangga tuh beli kompor baru. Jenengan kan gajinya lebih besar, masa nggak bisa beli ini kulkas yang pintunya 4 atau 6 gitu. Misal gitu. Kadang-kadang iri-irian kan. Itu was-was setan tuh. Yang penting masih bisa dingin itu kulkas, ya sudahlah, syukuri yang ada gitu ya. Kompornya masih bisa nyala gitu kan. Wah, harus kayak gitu dong, kayak tetangga gitu kan. Kadang-kadang gitu. Membanding-bandingkan, atau kadang-kadang lewat anaknya. Ya kan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Janganlah anak-anak kalian dan harta kalian memalingkan kalian dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, dia akan khasirun. Kemudian dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut. Maka infakkanlah rizki yang Allah berikan. Kota infak sudah jalan? Sudah jalan. Infakkan, kata Allah. Infakkan. Orang jarang mau berinfak, kenapa? Nahan, kenapa? Mikir anaknya. Ini buat baju lebarannya anakku nanti gitu kan. Buat ini gitu. Kadang kita eman, nanti buat investasi pendidikan anakku. Dia lupa bahwasanya Allah telah menjamin rezeki. Itu yang akan disesali nanti. Jangan sampai kalian menyesali. Katanya gitu kan. Jangan sampai kalian menyesali. Sampai datangnya maut. Fayaqul, dan mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar aja kematianku ya Allah. Tunda sebentar ya Allah. Mau ngapain dia? Fa as-saddaqu aku minas solihin. Aku akan bersedekah supaya orang jadi orang soleh. Ini koleksi jilbabku terlalu banyak. Aku tahu nih tetanggaku, ini pembantuku, kayaknya jilbabnya kayak itu terus. Kenapa nggak tak kasihkan aja gitu? Kasihan dia tuh. Aku mukena aku 7 gitu kan. Ini orang kayaknya ibu-ibu ini ke masjid itu mukenanya itu terus sampai bau gitu kan. Sedekahkan harta kita. Karena harta kita kan cuma 2. Halalnya memberatkan hisab, haramnya memberatkan azab. Udah nggak keluar dari situ aja harta kita. Coba tanyakan, coba gamisnya jenengan ada berapa coba di rumah, dipakai nggak? Allah akan tanyakan itu nanti, akan memberatkan hisab itu. Kalau bisa ya disumbangkan atau buat bazar apa namanya ini, gamis, mungkin gamisnya second tapi yang masih layak gitu kan. Untuk apa nanti, dengan cara belinya dengan cara infak, dimasukkan ke masjid atau majelis taklim, insya Allah itu produktif kayak gitu kan. Atau disumbangkan ke panti asuhan atau kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang kan nggak nunggu lebaran untuk beli baju jilbab baru ya. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang enggak. Setiap bulan check out gitu. Lebaran terus setiap Jumat lebarannya kan gitu ya. Nah, nauzubillah. Dan ini ya was-was ya. Jangan sampai, dan kita semua nanti pasti akan mengucapkan laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda kematianku sebentar supaya apa? Aku bisa bersedekah, supaya menjadi orang-orang yang soleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian walaupun sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagaimana ibu-ibu? Masih belum puas? Besok kita lanjutkan ya. Namun Ustaz, sebelum usai biasanya ada sesi tanya jawab. Okay. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya. Ya, ibu yang di depan satu. Dapat door prize nggak? Ada door prize-nya, insya Allah. Ya. Boleh kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah yang saya hadapi ya Ustadz ya. Masalah mengenai mengolah kesabaran. Allah itu kan memberi sabar itu sesuai dengan kemampuan hambanya toh. Ya. Ini yang saya alami itu, saya merawat suami saya yang kena demensia Alzheimer. Sudah memasuki tahun ke-13. Nah, satu kan sudah tahu bahwa itu kita tuh harus sabar dan ikhlas. Tapi kan kita tuh sebagai manusia kan dia kan sudah meningkat, semua lupa gitu. Ya kadang-kadang ingat gitu, ingatnya jadi
Oke. apa yang dokter ya anu Ustaz enggak nyambung gitu. Jadi kalau umpamanya saya pakaiin celana itu, dia kan sudah enggak connect itu dengan memorinya kan enggak connect. Angkat kakinya, dia tuh tambah jekengkeng gitu, tambah kuaku kan berat. Ya, ini kan saya tuh tidak bisa mengolah emosi. Jadi saya tuh kadang-kadang langsung saya ceples, pelak gitu ya. Lah saya kan langsung sadar, ya Allah. Ceples emosi apa gemes? Kenapa? Ceplesnya? Jengkel. Oh jengkel, Ya, saya ngira kan gemes. tidak bisa mengolah emosi Ya. itu tadi. Saya satu terus saya itu sadar, ya Allah astagfirullahaladzim. Biarpun saya gini kan dia kan tidak mengerti. Nah ini untuk menghadapi supaya itu saya itu sebelum melakukan tindakan yang saya lakukan itu. Refleks tadi itu ya. Gimana itu caranya Ustadz? Tipsnya. Ya, itu. Tips supaya kita langgeng istiqomah dalam bersabar. Yang pertama selalu ingat surat Zumar ayat 10. Surat Zumar ayat 10 ya. Surat Az-Zumar ayat 10. Di kalimat yang terakhir Allah sebutkan innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya pahala orang yang bersabar yang dibalas dengan pahala yang tak terhitung, unlimited. Di zaman sahabat Nabi itu ada orang-orang yang ikut berjihad dengan Rasulullah. Ya. Jaminannya sudah surga, mati syahid. Kemudian ketika dia meninggal, apa permintaannya? Yang diminta apa, Bu? Ingin dihidupkan kembali, diuji dengan seberat-beratnya ujian supaya dia bersabar. Karena dia melihat pahala yang bersabar itu tinggi sekali di sisi Allah. Orang yang bersabar, dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke muka bumi, cincang-cincang dagingku, biarkan aku tetap hidup sampai hari kiamat. Biarkan manusia nginjak-nginjaknya, tempatkan tempat yang paling panas. Betapa sakitnya coba kayak gitu. Sakit enggak? Kalau tadi kan jenengan lelah kan, pasti jengkel kan. Emang usia segitu lagi lucu-lucunya Bu ya. Makanya kalau jenengan jengkel, refleks itu ya. Refleks ya. Refleks itu dari mungkin karena kedongkolan yang selama ini sudah ini. Jadi harus bersabar. Yang pertama, cara supaya bersabar tadi, kita lihat. Dan yang kedua ada kabar baik dan gembira dari Allah. Ya. Allah sebutkan ya, kalau nggak salah di surat Al-Baqarah ayat 100 berapa itu? 216. Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang kalian benci terhadap sesuatu padahal itu baik buat kalian. Orang dikasih stroke. Kenapa dikasih stroke? Ternyata Allah sedang kangen. Allah pengen bermesraan berduaan. Allah ingin kita tidak bermaksiat. Kalau maksiat nanti justru lalai. Kalau seandainya suaminya jenengan diberikan kesehatan, takutnya malah nanti lalai. Bisa jadi kita juga lalai. Ketika orang diberikan ujian musibah kayak tadi itu, Allah hapus dosa-dosa yang lalu. Tidak ada yang kita butuhkan kecuali apa? Allah hapus dosa-dosa kita. Kemudian apa? Allah angkat derajatnya di sisinya. Kemudian apa lagi? Allah berikan pahala jariah bagi siapa? Bagi orang tuanya. Mbah buyutnya jenengan, ibunya jenengan, itu panen pahala atas kesabarannya jenengan. Karena doa orang-orang yang bersabar ini yang dicari. Makanya kadang-kadang mereka nanti bingung, ini pahala dari mana ya Allah? Aku nggak pernah punya amalan sebesar ini, akan tapi kenapa aku bisa mendapatkan pahala sebesar ini? Ada anakmu yang bersabar terhadap ujian yang kuberikan. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang kita cinta, suka, senang sama sesuatu fahuwa syarrul lakum, tapi itu buruk buat kalian kata Allah. Makanya kadang-kadang dulu pernah mungkin jangan bilang, oh seandainya aku nikah sama bapak ini dulu kayaknya nggak sakit-sakitan misalnya gitu kan. Dia sehat sekarang, dia kaya gini-gini. Fahuwa syarrul lakum, itu buruk buat kalian. Karena persangkaan kita itu kadang-kadang zon kita itu tidak lain membawa kita pada hawa nafsu belaka. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya. Ibu yang sabar ya, insya Allah kita semua berdoa untuk ibu. Dan moga Bu bisa Bu mungkin dibantu terapi ruqyah atau ayo ibu belajar totok punggung. Jadi nanti ibu bisa notok suaminya, Ya. insya Allah. Nanti dibacakan surat Al-Hasyr. Bagi siapapun yang stroke, ya, punya saudara stroke atau punya cancer,
cancer gitu ya, kanker atau tumor atau mioma, bacakan surat Al-Hasyr ayat 21 24. Al-Hasr. Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Quran sampai ayat 24. Itu kalau orang sakit mioma, kena kista atau kena hipertiroid, Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 sampai akhir. Al-Hasr 21 sampai 24. Bacakan itu berulang-ulang, diawali dari Al-Fatihah dulu. Insya Allah itu Allah banyak berikan kesembuhan. Kemarin di Saiful Anwar ada orang itu setelah diruqyah awalnya kanker darah, tiba-tiba berubah jadi kanker otak. Kanker otak berubah lagi jadi kanker rahim. Habis itu kanker tulang. Habis itu sembuh. Ini penyakitnya berubah-berubah. Dokter pun bingung ini kenapa? Ya udah kalau memang sembuhnya. Jadi setiap 2 minggu di rumah, nanti 2 minggu di ICU. Sehat, sembuh, ulang lagi. Di ruqyah sembuh kan, enak. Di ruqyahnya di ICU sana, di Saiful Anwar. Dan orang itu alhamdulillah sudah diberikan kesembuhan melalui Al-Quran. Dan Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh lil mu'minin, untuk orang yang yakin saja. Ya, Iya. Wallahu a'lam bishawab. Bagi orang yang yakin saja ya Ustadz ya. Benar. Ayo siapa lagi? Ya, ibu yang pakai kerudung biru. Yang bergelora. Ya, bergelora biru, membiru. Monggo ibu-ibu yang misalnya butuh untuk diruqyah atau untuk solusi-solusi kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titin mau bertanya pada Ustadz Sohri, ya Ustadz Sohri, takut salah. Z. Bukan Ya. sorry Bu. Oh, Sorry, iya. bukan sorry ya. Iya, iya, nggih, Sohri. Begini Ustadz, saya itu melihat ada tetangga saya 2 orang. Nah ini biasanya sering bersama dan biasanya di mana-mana sering bersama dan ini pekerjaannya gibah. Ada aja yang dibuat ini pembicaraan. Sholat taraweh pun kita sudah mulain, mereka juga masih gibah. Terus ini gimana Ustadz doanya supaya orang ini sadar, juga tidak misalnya mengganggu orang yang lain, menyakiti hati orang, jadi seperti itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, ketika kita melihat kemungkaran atau kemaksiatan itu Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik daripada orang itu. Makanya dikatakan kita bisa beramal nanti ketika, atau kita bisa kuat keimanan itu ketika kita sudah enjoy dengan orang yang bermaksiat, tapi tidak enjoy dengan kemaksiatannya. Tapi dengan orangnya kita harus rileks. Jangan merasa tidak rileks dengan orang yang bermaksiat. Lihat contoh Rasulullah. Rasulullah melihat orang-orang kafir, orang-orang yang membencinya dilempar kotoran, Rasulullah tetap enjoy. Ya kan? Rasulullah bahkan ditawari ketika di Taif, ya sampai berdarah-darah, tak lemparkan gunung Uhud tuh kepada penduduk Taif. Apa Rasulullah katakan? Mereka belum faham, belum tahu. Bisa jadi orang yang melakukan kemaksiatan itu belum tahu. Dan kita tidak akan dipanggil oleh Allah sampai kita akan diujikan kepada orang-orang yang kita lihat kemaksiatannya. Dan kalau seandainya kita sampai na'udzubillah menyepelekan atau merasa lebih mulia daripada orang lain. Itu yang pertama. Ketika kita ada saudara kita bermaksiat, yang pertama benar tadi, kita harus risih dengan kemaksiatan itu. Itu sudah sangat benar, luar biasa. Tapi itu ada ujian yang Allah titipkan, jangan sampai kita merasa diri lebih baik. Di situ kita makanya disuruh beristighfar, astaghfirullahaladzim, karena ada ujian. Setiap kita melihat kemaksiatan, kenapa kita yang istighfar? Karena itu ujian bagi kita. Jangan sampai hati kita dikotori. Kita habis kajian, terus orang-orang kok nggak kajian, kok malah jalan-jalan, ini orang waktunya kajian. Jangan, kita nggak tahu, ya kan? Ada kebutuhan lain mungkin, ya kan? Atau ada amal dia yang jauh lebih dihargai oleh Allah dibandingkan kita. Pertama itu. Yang kedua, masalah ghibah atau masalah orang yang seperti itu adalah orang yang, makanya lingkungan itu ya, agamanya orang itu adalah agama, atau dikatakan bahwasanya kebiasaan orang itu sesuai dengan temannya.
Kalau jenengan melihat secara langsung, maka nasihati. Cara menasihati yang terbaik adalah kita sampaikan apa? Bukan menasihati secara langsung begitu, tidak. Tidak langsung menjudge. Wih, kamu gibah, hati-hati begini, bukan begitu caranya. Caranya gimana? Caranya sampaikan. Tahu enggak? Kayaknya Rasulullah mengatakan kalau engkau mau makan bangkai saudaramu, mau enggak? Ini ada orang makan bangkai gimana? Jijik enggak? Jijik. Jijik kan kalau makan bangkai, apalagi makan bangkai saudaranya sendiri. Bahkan ada orang dulu sering curhat, saya tuh kalau enggak gibah itu enggak nafas rasanya Ustaz kata. Saking sesek gitu kan kalau enggak gibah gitu. Ya kalau dia sudah gibah, tenang. Pertama, ya, orang yang suka gibah itu dan mengeluarkan aib orang lain, rumusnya satu. Dia punya aib yang lebih besar daripada aib orang itu. Tahu nggak? Ibu itu anaknya itu hamil di luar nikah. Berarti dia punya aib yang lebih besar daripada itu. Itu rumus yang pertama. Karena ketika kita tahu aib saudara kita, ya, yang pertama kalau kita ceritakan dan itu benar, itu jadinya gibah. Kalau itu salah, jadinya fitnah. Makanya kita harus tahu betul. Ya, orang-orang nanti di akhirat ada orang yang pernah dulunya haji, umroh, sedekah di dunia, tapi di akhirat ternyata dia berzina, dia menipu, dia aborsi, mabuk-mabukan, dia judi, semua dosa dilakukan. Ya Allah, aku nggak pernah melakukan ini dulu. Dia mengatakan begitu. Sedangkan yang satunya lagi perbuatannya zina, semua dosa dilakukan, ternyata selama dia ditimbang ada amal soleh yang dilakukan. Dia bangun masjid, dia gini-gini. Ternyata dulu pernah digibahi sama Bu Hajah. Ya, dia dapat pahala hajinya, transfer pahala. Tuh hati-hati gibah. Jangan sampai kita gibahin orang-orang, makanya kita harus lingkungannya orang yang positif. Kalau lingkungannya orang yang negatif, akhirnya apa yang terjadi nanti? Kita gampang untuk mengeluarkan aibnya. Kecuali pada dua hal. Ya, yaitu untuk mencari solusi dan untuk memberikan tadi, menyelamatkan saudara kita tadi itu. Nah, kalau ini bukan pengen menyelamatkan saudaranya, itu kalau mengungkapkan aib saudaranya itu namanya istirsyad, meminta petunjuk, bukan menyebarkan aib. Atau istifta, meminta fatwa, itu boleh. Ya, misalnya kalau jenengan punya suami, waduh suami saya nggak mau sholat begini. Ada orang dulu cerita suami saya tuh suka selingkuh, main perempuan gini. Itu bukan membuka aib namanya. Kalau dia mencari solusi, ya itu namanya istirsyad, istifta, meminta fatwa, itu boleh. Tapi pada ahlinya. Jadi kalau jangan curhat sama temennya, suamiku lo gini, cek mentolone kok ono bojo koyo ngono gitu. Nah ini berarti nanti otomatis itu gibah namanya. Ya, beda antara gibah dengan mencari solusi. Nah, ini kalau orang tadi mungkin yang dibicarakan tentang negara, ini gimana solusinya misalnya. Mungkin dia caleg ya, mereka itu berdua misalnya gitu. Yang diceritain itu solusi itu, maka orang yang mudah membicarakan aib orang adalah orang yang lebih busuk daripada apa yang dibicarakan, pasti. Tidaklah orang mengungkap aib orang lain kecuali dia punya aib yang lebih besar. Itu rumusnya. Makanya kalau ada orang yang membicarakan seperti itu, kita langsung istighfar, tahan. Boleh kita langsung sampaikan. Atau kita alihkan untuk membicarakan yang lain. Sampaikan caranya gimana? Saya juga punya aib yang lebih besar. Ya sudahlah, semoga kita doakan saja. Kalau ada yang ngajak kita gibah, caranya begitu. Pasti dia sungkan. Ya saya juga punya aib yang lebih besar kok. Ya jenengan yang diberikan itu ya mungkin jenengan lebih baik. Sampaikan begitu. Jenengan yang lebih baik, maka tolong. Nah, cari solusi. Maka cara mengalihkan gibah orang, carikan solusi. Ini enggak gitu dari awal. Bukber, buka bersama. Belum buka udah gibah, udah buka duluan. Nauzubillah min dzalik. Maka salah satu caranya tadi itu, pertama kita beristighfar dulu. Ya, kita beristighfar dulu. Kemudian yang kedua kita nasihati dengan cara yang terbaik. Harus ketika kita punya atau menghadapi masalah begitu, kita dekati langsung. Begitu. Dan supaya kita bisa istiqomah. Karena Allah kirimkan orang yang seperti itu karena kita yang mampu untuk menasihatin. Gitu. Jadi ibu itu diberikan amanah oleh Allah untuk menasihati beliau. Dengan cara apa? Doakan. Orang yang suka gibah itu adalah orang yang kurang perhatian, orang kurang kasih sayang, orang yang jablay.
Iya kan? Orang yang jarang dibelai kasih sayang dari langit. Orang kalau sudah mendapatkan rahmat dari langit, sering kajian insya Allah. Ini kalau orang yang sering kajian tapi kok masih suka gibah, berarti masih kajiannya masih kurang dalam. Masih harus ditambah lagi. Salatnya diperbaiki gitu. Itu ujian buat jenengan. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khair. Jazakallah. Ibu-ibu, kita ketemu lagi besok ya. Ustadz, sebelum kita akhiri, tolong ditutup doa kafaratul majelis, namun nanti masih ada pengumuman dari panitia, nggih? Ibu-ibu, monggo Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.